Itu enggak cuma tahu, dia itu guru PA. Dia satunya enggak belajarnya Itulah aku bilang mati kan lain kasus. dia enggak cuma tahu. Demikian tadi sudah kita dengarkan bersama-sama materi kita sampaikan oleh Mas Asda. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menambah pengetahuan kita untuk menyelesaikan masalah yang ada di lapangan. Untuk selanjutnya kami akan membuka diskusi kepada Bapak Ibu, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Kita lalasi dulu pertama, tidak Pak. Pak Burhan, Tim, Bapak dari sahabat saya. Ibu nanti ya, diskusi pertama ini kepada Pak Burhan, silakan dulu yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan Bapak yang hormati. Pertanyaan kami pertama tentang aplikasi antara Dapodik dengan Padamu. Ini masih kadang-kadang pada pemanfaatannya ini sebenarnya yang paling diperlukan itu atau yang paling diakhirkan dalam kemudahan-kemudahan pelayanan terhadap guru dalam pelayanan sertifikasi itu kita masih ini gitu apa Dapodik lebih penting atau Padamu atau dua-duanya gitu. Ini perlu diingat, perlu disampaikan kepada kami ingat. Kadang-kadang kami mendapatkan dari pusat itu sendiri bahwa nanti data Padamu itu ditiadakan. Ingat itu linknya melalui platform, biayanya mahal dan sebagainya. Ini informasi yang kami dapatkan. Kalau Dapodik ini linknya memang Jatina, data yang dikelola oleh Kemendikbud gitu kan. Tapi kalau kami lihat dari informasi Bapak sampaikan tadi ternyata aplikasi Padamu ini juga penting gitu untuk menjadi bahan data gitu. Kemudian yang kedua, kalau kami melihat perlu ada pemikiran tentang sekolah dasar negeri, di mana kita kenal kalau sekolah dasar negeri itu guru kelas. Kita sering ditanya oleh kawan-kawan dari sekolah dasar itu, sekolah dasar negeri bukan kota, bahwa mengenai wakil kepala sekolah itu kadang ada sampai berapa kalau di SMA, SMP minimal ada saya jumlahnya sekian, ada jumlahnya. Kemudian di sekolah negeri juga ada kadang-kadang jumlahnya banyak sekali muridnya itu sampai ribuan. Wakil kepala sekolahnya satu pun tidak diperhitungkan dalam pengurangan jam pembelajaran, termasuk wali kelasnya. Kalau tadi saya dengan informasi terbaru ada kalau kelas itu jadi 22 jam itu baru saya dapatkan. Untuk wakil kepala sekolahnya belum ada. Kemudian juga untuk BK-nya, bimbingan muslim yang tertentu SD itu namanya juga belum ada. Padahal di kelas-kelas swasta itu sudah banyak juga guru-guru yang guru tetap yayasan yang dilulusan BK. Kemudian ada satu yang terakhir Pak mengenai jaringan kekurangan jam di SMP itu juga nyambung dengan SMA ya. Pendaftaran misalnya pelajaran matematika masih kekurangannya di SMP bisa dicukupkan apabila ada jam di SMA. Tapi kalau di SD otomatis ada dua saja guru yang kami tanyakan di
penjas. Apa itu bisa berlaku untuk sekolah dasar? Karena penjas sedikit sama aja materinya, profesinya antara penjas SD, penjas orkes SD dan penjas orkes ATP, dan guru agama sedikit sama. Bisa nggak kalau kekurangan jam di guru SD dalam pelajaran agama dan penjas nyambung atau nambah di SMP atau di SMA? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya. Yang kedua dari Pak Yakin. Dari Dinas Kabupaten Pontianak. banyak guru yang layak, tapi tidak tercover. Mereka telah komplain sekarang. Makanya kami sangat setuju sekali apabila memang beberapa kalau boleh tetap dalam waktu terakhir ini misalnya seperti yang pakaian karena sekarang kami juga sedang menginformasi kepada rekan-rekan guru yang merasa layak sedang mengambil apa di APBSD untuk menggunakan data lembaga survei. Dan berharap kalau ada sistem terbaru nanti dengan mereka bisa berjuang. Itu yang pertama. Yang kedua ini masalah yang akan terjadi di Kabupaten Pontianak. Ada satu guru kami lulus di tahun 2013. Setelah mereka menerima sertifikat pendidik tersebut, ternyata yang bersangkutan itu menggunakan nomor NPWP orang lain dengan nama yang sama. Padahal kejadian tersebut bisa terjadi karena yang bersangkutan memiliki nama yang sama dan waktu mendapatkan nomor itu juga di satu yayasan yang sama. Nah kemudian yang satu itu sudah lulus di Surabaya dapat sertifikat tahun 2010. Nah ibu ini 2013. Nah yang kami herankan kemarin bahwa guru APBSD mereka tetap tercover dengan yang ketika sudah lulus tahun 2010 sebelumnya. Makanya sekarang sudah kami masuk di bagian BNP dan Bank Ekonomi Pusat untuk membantu ini karena kasihan ibunya kalau mobilnya cuma bukan seperti sekarang itu karena pada waktu itu ibu berpikir awalnya sudah berapa nomor kemudian dia berpikir karena sudah berubah status otomatis tapi nomor baru dan kami juga tidak bisa mengapa itu. Nah gimana solusi ini karena sekarang nama beliau juga muncul di belakang kali 2014 pada ibu sudah itu sudah menerima sertifikatnya karena sekarang kesalahan nomor PPK menggunakan nomor PPK yang sebelumnya. Pak, terima kasih Pak yang bisa usahakan. Terima kasih. Yang terakhir Pak, silakan dari FS16. Saya lupa nama Bapak. Nanti kenalkan Pak, biar Pak Arda dicatat nama Bapak dari Dinas Kabupaten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Usman dari Kabupaten Tabas. Menyambung dari pertanyaan teman-teman tadi ada di Pak Burhan ada 1, 2 dan 4 itu sama pertanyaan yang sama. Cuma saya akan menambahkan kalau kasus di kami pada saat guru bantu diangkat menjadi GPRS itu yang berlatar belakang pendidikan PAI, pendidikan agama Islam itu diangkat menjadi guru kelas. Itu diangkat menjadi guru kelas yang diangkat tahun 2008 dan 2009. Nah pada saat ini mereka rata-rata sudah S1 PAI. Mereka datang ke dinas menanyakan bagaimana untuk mengikuti sertifikasi mereka ini. Sementara pendidikan agama jenis
gurunya, guru kelas. Nah, ini yang selalu kami belum bisa memberikan jawaban karena kami belum menemukan solusi yang ada di dalam proses sertifikasi itu. Terima kasih. Terima kasih, Usman. Saya silakan. Bu. Ya, silakan. Iya kita sambut jagoan dari LP. Untuk ibu ada enggak, Mbak? Untuk ibu kan belum ada tadi tanda tangannya. Iya. Kami dari nilai 120. Nah, yang mau kami tanyakan tentang tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa LPDK berhak memeriksa ulang kesehatan peserta dan juga bisa menunjang keikutsertaannya dalam PLPG. Nah, ini sebenarnya peserta ini bersama juga dengan yang tahun sebelumnya, Pak ya. Nah, cuma mengenai verifikasi yang kami tanyakan ini ya. Tahun sebelumnya aturannya pun seperti itu, kami tidak melakukan verifikasi ya. Tetapi begitu berjalan PLPG, kemudian kami itu ada rapat koordinasi Jakarta. Nah, itu ternyata LPDK harus melakukan verifikasi data juga, sehingga saat berlangsung katakanlah peserta yang sudah ikut PLPG diperiksa lagi berkasnya, ternyata ada yang belum fix. Nah, terpaksa akhirnya kami tunda ya kelulusannya dan sebagainya gitu ya. Nah, kami mau menanyakan tentang untuk PLPG tahun 2014 ini, apakah kami nanti seperti itu juga ya? Karena waktu tahun lalu itu pelaksanaan PLPG memang tertunda sampai bulan Agustus ya. Kebetulan rapat di Jakarta itu bulan September, jadi aturan itu muncul September. Kami sudah melaksanakan aturan baru muncul. Nah, akhirnya kami beberapa kali mendapat komplain juga dari peserta. Kenapa kami sudah ikut PLPG, kenapa kami harus diperiksa lagi berkasnya dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi untuk PLPG 2014 ini kami mau menanyakan apakah telah nanti hal yang sama juga akan kami lakukan. Karena kalau kami lihat di aturan ini, LPDK tidak melakukan verifikasi, tetapi hanya LPP dan dinas. Ya, nah itu saja Pak pertanyaan dari kami. Pertama sejauh dari Pak Burhan, ini aplikasi dan komitmen padamu di internal kita itu terjadi adalah kita ingin menyambungkan pangkalan data itu melalui PDSP dan masuk ke Jatina. Ternyata begitu program berjalan, kemudian ada kebutuhan sertifikasi yang mendesak, ada kebutuhan data yang harus semua guru, tidak hanya jenjang didas, tidak hanya jenjang dipen, sehingga itu tidak mudah. Kita mau menyatukan ini dulu, atau ini jalan dulu, baru nanti sambil jalan kita integrasikan. Kan itu pilihan. Akhirnya Pak Pahlawan kami harus memutuskan ini harus jalan, diselamatkan dulu nasib guru-guru ini. Jangan sampai terbengkalai gara-gara kita belum bisa menyatukan data ini. Nah, bagaimana komunikasinya di atas? Saya sudah tahu proses itu, tapi pasti ada komunikasi di situ. Antara kepentingan lapangan yang harus segera kita jalankan, atau kita mengintegrasikan data itu dulu. Nah, mudik itu kan digas saja kan Pak. Digas belum online kan. Ketika kita harus menyentuh kurikulum, menyentuh sertifikasi, apakah kita bicara digas saja atau digas saja? Semuanya. Sehingga kita membuat data tadi, pangkalan data tadi yang sebenarnya nanti suatu saat akan kita integrasikan. Persoalannya kan dulu PMPTK, kemudian terpecah-pecah, kita ambil yang semuanya ada. Yang ada itu di data pada PMPTK. Persoalan ke depan itu misalnya harus lewat jaminan segala macam, itu nanti bisa, itu tidak sulit itu sebenarnya. Tidak tinggal melingkar, itu level-level eselon 1 dan
bagaimana mencari data supaya guru yang layak ikut proses sertifikasi dan dinyatakan lulus, kemudian kita terbitkan NRG, kita tinggal menyerahkan data ke Direktorat Teknis P2TK Dipen, P2TK Didan. Mereka kita minta bayarkanlah orang yang kita sudah lulus ini bidang profesinya. Sampai di situ tugas kita. Kaitannya sama bidang profesi, apa yang mereka cek? Guru ini sudah 24 jam atau belum? Guru ini benar mengajar mata pelajaran ini atau belum? Itulah tugas mereka. Itulah ada produktivitas itu. Kalau ada produktivitas masih manual ya Pak. Itu yang mereka cek. Oh ternyata guru ini dibidangkan mutasi sudah layak dibayar. Oh guru ini ternyata bukan 24 jam. Itu bukan domain kami. Domain kami adalah guru itu sudah memenuhi persyaratan, bidang studi sertifikasinya benar, sesuai tadi, apakah sesuai dengan S1-nya atau sudah 5 tahun berturut-turut. Nah itu bagian kita. Begitu keluar data kita, energi kita terbit, mereka harus bayar sesuai dengan data yang kita keluarkan. Nah, itulah pembagian-pembagian fungsi yang itu tidak mudah disatukan. Dengan bahasanya sih mudah. Kenapa tidak satu kepala data? Kita akan menuju ke sana, tapi belum bisa saat ini. Belum bisa tahun kemarin, belum bisa tahun kemarin, belum bisa tahun ini. Karena kebutuhan lapangan ini bergerak terus, ya kan? Contohnya saja data sertifikasi kita buka, berikan waktu lagi, dan seterusnya. Itu yang terjadi. Kemudian SD negeri. Ini kenapa tidak ada wakil kepala sekolahnya? Sampai sekarang ini masih wacana dibicarakan di Kemdikbud. Setiap keputusan peraturan itu, baik itu PP atau Permen yang sifatnya nasional, implikasinya luar biasa. Kalau ada wakil kepala sekolah dulu, wakil kepala sekolah di SD, kita harus menyiapkan ada guru tambahan atau untuk sekolah tambahan, ya Pak. Dan itu memang harus begitu, implikasi fiskalnya seperti apa, semuanya seperti apa. Makanya itu masih dalam tarik ulur antara ada yang butuh, antara yang tidak. Atau aturan itu nanti bergantung rasio siswa. SD yang siswanya sekian ribu baru boleh dapat sekolahnya atau sekian ratus boleh dapat sekolahnya. Ini sampai sekarang masih dalam tahap draft permen. Atau bisa masuk dalam draft PP perubahan PP Dikbud. Itu juga kaitannya dengan 24 jam mengajar. Itu juga kaitannya dengan aplikasi berkumpul 3 bulan. Secara prinsip jangan sampai aturan itu merugikan guru yang tidak yang bukan karena kesalahannya, bukan kelalaiannya, karena ada aturan. Misalnya TIK, itu bukan karena mereka. Ini harus negara harus memikirkan. Negara tidak boleh mencabut hak karena perubahan aturan, prinsip. Tapi kalau dia lalai melihat datanya, dia tidak masuk ke dasar negara, itu bisa individu, misalnya operator dan seterusnya. Jadi prinsipnya aturan itu tidak boleh merugikan. Nah yang Bapak sampaikan tadi, SD negeri belum siap untuk wakil kepala sekolah, karena kalau ada wakil kepala sekolah harus dihitung rasionya, harus dipertimbangkan, karena harus ada pengadaan guru, harus ada yang diberikan fiskal negara sebagai seperti apa, kan itu. Jadi sampai sekarang itu belum jadi hukum positif, tapi wacana itu sudah ada di pusat. Kemudian ini secara prinsip kekurangan jam di SMP kalau dia sama harusnya bisa saja. Ini sepengetahuan saja bisa, mungkin Bapak bisa bantu terbaik. Kalau guru meja sama guru asalkan satmikalnya minimal 6 jam. Satmikalnya minimal 6 jam. Misalnya dia terdaftar di SPA, kemudian harus mengajar SPB, dia di SPA itu minimal harus 6 jam. Nggak boleh terdaftar di SPA, kemudian dia hanya 2 jam, terus nyari ke tempat lain. Jadi itu bisa ya Pak. Dari SD ke SMP, dari SD ke SMP itu mana? Dengan bidang studi yang sama. Bisa studi yang sama, tapi bidangnya beda. Bisa. Secara langsung bisa. Tinggal teknisnya nanti bagaimana memasukkan kita segala macam itu saya kurang paham bagaimana cara menentukan. Prinsipnya tadi bisa angkanya 6 jam. Kalau dengan bidang studi yang sama, misalnya guru si A ini ada di tempat kami di Surabaya, karena
ini berdekatan dengan kota, dia ngambilnya itu di kota, dia kan bisa nggak apa-apa. Dengan pindah kabupaten. Tapi tidak merepotkan guru apa? Jauhan kan? Udah berdekatan. Ini kan Dibatasi oleh keterangan tarik. Di kabupaten sebelum paham karena dua-dua distriknya beda kan? Begini Pak, kemarin ada guru yang menanyakan ke saya, apakah bisa kalau seandainya guru itu kekurangan ajar lalu mengambilnya di kota. Makanya saya contohkan kami dengan kebudayaan dengan kota Pontianak, karena ini hanya bersebelahan nih Pak, hanya dibatasi oleh Pahit atau keren sedikit lah. Pertama saya sampaikan yang lebih detail itu memang bibliotika yang tahu. Tapi logika sederhana saya, walaupun itu dibatasi oleh Pahit, walaupun hanya pagar, kalau di Papua sana berbatasan sama Papua begini, itu sudah beda negara kan. Kalau dinas, siapa yang bertanggung jawab nanti? Ketika orang menanyakan, benar nggak guru mengajar di pelajar? Distrik mana yang bertanggung jawab yang harus dipegang? Jadi itu teritorial. Satu kabupaten kota, satu kabupaten mungkin bisa, satu kabupaten kota mungkin bisa. Tapi kalau sudah beda itu, saya belum dengar itu bisa apa-apa. Logika saya menyatakan sepengetahuan saya dari saya. Komen tuh udah ada yang komen tuh tadi cuma 2 ini besar ya komen di situ. Waktu kita masih di MPTK itu kan memang pernah kasus yang profesi itu ada 2 tahun di kita Indonesia itu memang dibuktikan, tapi di SK itu diketahui oleh dua instansi, 2 dinas. Jadi di misalnya di Kota Pontianak juga diketahui, di Kuburaya juga diketahui. Secara prinsip sebenarnya kalau secara geografis itu berdekatan bisa. Cuma kan yang menjadi kendala kita sekarang ini kan dengan dapotiknya ini, apakah sistemnya itu mendukung aplikasinya untuk yang beda kota-kota itu. Secara prinsip masih berdekatan SKTP kita atau PPTK itu masih dimungkinkan, tapi diketahui oleh dua dinas ini yang bersangkutan mengajar juga di misalnya yang di Kuburaya mengajar di kota, yang di kota untuk pemenuhan kebutuhannya juga di Kuburaya waktu itu dengan Permen Dinas 39 2009 itu ya 2009 itu masih memungkinkan. Cuma masalahnya di teknisnya di dashboarding ini yang kita kan kita di badan itu sendiri kan tidak terlibat langsung masalah dashboarding kan, jadi kita tahu apakah di aplikasi itu support untuk dengan dua kabupaten kota yang berbeda ini bisa mensupport sistem itu untuk memasukkan jumlah guru dengan 2 lokasi kabupaten kota yang berbeda. Karena saya dengar juga bahkan untuk yang 2 mengajar di tempat lain juga kan udah ada kendala gitu kan. Misalnya di sini 6 jam untuk memenuhi di sekolah lain untuk memenuhi 24 jam kan di sekolah untuk 24 jam itu kan ada juga yang memenuhi kendala di Dapodik. Kalau dengar tadi teman-teman kita, apalagi dengan 2 kabupaten kota yang berbeda. Jadi gini Pak, ini tadi sudah menjelaskan dulu sejarahnya itu ketika BMPTK 1 komando, semua guru 1 dirjen. Kemudian LPP perpanjangan tangan kami, perpanjangan tangan pusat di provinsi. Jadi ada penengah di situ, LPP melihat, oke kata BMPP. Nah sekarang kan kami hati-hati karena memang lumayan di dalam profesi, khusus guru dinas, khusus guru SMA, SMK, Diknen. Mereka sebenarnya yang lebih tahu, yang lebih bisa menjawab dan mempertanggungjawabkan mereka. Tadi sejarahnya sudah disampaikan sama Pak Edi, dulu bisa dengan kondisi demikian. Sekarang Bapak masih bisa mungkin Bapak bisa
karena ini juga berkaitan dengan politik, kami selaku undangan kalau ditanya, nah kami mau menjawab gimana ini bilang, ada politiknya itu memang bisa, ya silakan aja saya jawab gitu Pak. Kalau nggak bisa ya mau jawab apa saya bilang gitu. Jadi kembalinya sekarang ke Bapak Ibu selaku yang memang pacak ini nyari aman. Kalau memang kurangnya, saya sarankan untuk mencari atau menambahkan tidak usah keluar dari kabupaten. Nah, selalu membanding-bandingkan ini Pak. Jadi kadang-kadang masih juga bingung jawabnya ini. Mau dijawab iya, terus nanti nggak bisa. Nah, jadi kadang-kadang kami juga ya terserah kembalinya itu dunia ya. Itu komunikasinya memang sama pendidikannya di operator politik. Kita seperti tadi Pak, kita ada batasan. Kita menghantarkan guru sampai lulus sertifikasi. Masalah tunjangan, berarti kayak jawab gitu. Jadi Pak, itu kan berkaitan ya Pak. Memang asalnya dari ini Pak, artinya Bapak selaku dari badan. Nah ini nanti kan arahnya Pak, setelah Bapak terbitkan energi akan mengesahkan. Kalau nggak 24 jam kan nggak pasti. Nah ini masalahnya Pak, mengantisipasi supaya 24 jam ini di lapangan itu terjadi seperti yang saya ceritakan tadi. Sudah ada wacana di kita, tapi ini tahunnya sudah telat. 24 jam kita cek sudah proses sertifikasi, tapi juga itu tidak ada kan. Kita kan mengukur profesionalisme dulu. Kemudian kelayakan tunjangan, baru hitungan jam kan gitu kan. Kalau kita sudah belum di situ, ya bisa itu juga kejar amanat undang-undang 10 tahun selesai kan. Nah itu bagian harmonik yang mudah-mudahan menjadi masukan bagi kami. Saya ngobrol sama penanggung jawab Dapodik, koordinatornya Dapodik, nanti saya akan tanyakan. Tapi memang itu tidak bisa dijawab sekarang. Nah, karena berkaitan dengan bidang pekerjaan juga. Kalau saya menjawab iya, tapi saya tidak mempertanggungjawabkan dengan saya mengerjakan, kan tidak etis juga kan. Mungkin juga Pak nanti melakukan juga kalau seandainya itu bila kami itu pegangan Pak, kalau dari pusat itu ini loh yang nggak bisa. Jadi kami kan tinggal nanti kalau ditanya gurunya, nih yang sudah ada ifatkan bahwa yang seperti ini tidak bisa. Lebih enak Pak jadi campur. Jadi operatornya tidur nggak nyaman Pak ini. Bukan nanti tidur nggak nyaman. Operator Tunjangan Pak. tunjangan. Iya. Jika tunjangan itu kan operator NPT juga. Juga nanti yang tunjangan nanti Pak. Jadi apa Pak? Kabupaten baru Pak. Haji Sepun berganti baru. Pak, sementara ini jadi catatan saya juga ya Pak. Sejauh ini sebenarnya ini bisa seperti PPTK dulu ya Pak. Kayak dia. Sementara belum saya jawab dulu. Tapi permasalahannya saya juga harus pahami. Cuma saya bisa memberikan informasi seperti ini. 24 jam ini juga jadi masalah nasional. Dan di PP 74 dan sisi perubahannya itu disipu-sipu. Akan ada konversi wali kelas, akan ada pengakuan jam mengajar nanti bagi penilai kinerja guru, koordinator pengembangan profesi berkelanjutan, itu kan ada Pak. Jadi akan ada penghargaan jam begitu. Kalau itu sudah jadi buku positif, itu sudah terbit aturannya. Kalau di praktis saya sudah lihat. Jadi nanti pengurangan jam itu banyak. Maka melibat sudah cukup. Doa itu jadi presiden sudah selesai. Tapi kayaknya di tahun 2014 ini sebelum April atau sebelum Juli agak sulit. Karena hajatan pun itu kan.
Itu yang bagian tugas kita di pusat untuk melihat aturan itu. Pak Yatim tadi dari distrik Pontianak ada data tidak kira masih banyak guru yang layak. Ini mudah-mudahan masih bisa terselamatkan ya Pak. Kita lihat surat ini masih bisa kan? Atau ini bagian yang Pak Yoyo saja yang surat optimalisasi itu sudah. Surat optimalisasi terakhir LPP langsung sampai ke dinas sudah Pak ya? Sudah baca surat ini kan? Yang kemarin verifikasi data. Ini masih ada kesempatan nggak operator sekolah untuk memperbaiki? Mungkin yang mengerti data bisa menerjemahkan yang poin 4 ini. Kalau 1 April sudah close ini kan? Tinggal yang ini. Jika kuota belum terpenuhi, kayaknya sementara ini kesempatannya nggak ada ini Pak. Ini hanya bagian kami menyisir. Jadi mohon sementara di data. Mudah-mudahan ada keajaiban. Atau ada kan begitu banyak masuk persoalan kita bisa. Ini kita masih beri ruang atau tidak? Yang jelas kita tidak bisa buka hanya untuk alat saja, buka hanya untuk daerah tertentu atau orang-orang tertentu nggak bisa. Buka itu mesti buka se-Indonesia. Tinggal operatornya cepat nggak merespon itu. Kita sudah memberi kesempatan ini ya. Jadi kalau ada data-data yang salah tadi, dihibur aja Pak. Begitu ada kesempatan. Kalau padamu nggak berarti kan? Kalau padamu update aja. Kalau padamu jalan terus ya. Persoalannya PBSD kita yang membatasi. Per tanggal berapa kita tarik? Saya Bapak update tanggal 28, kita tarik tanggal 27 ya tak terbawa. Nah itu forum-forum itu memang operator harus mengikuti. Mau operator itu tugasnya luar biasa ya. Hah? Mudah-mudahan dinas susah menerjemahkan ini. Baliknya ke dinas kan? Ya, mudah-mudahan Pak. Sama Pak, kita yang tim data ini juga sama. Apa ada ibu sekali? Tim data ini sama. Cuma kita perhatikan dengan cara-cara lain gitu kan. Tanya Dan kalau untuk PV pula untuk perhatikan ini kan memang kita perhatikan tanpa masuk PV atau program. Karena tim data ini siang malam kan mereka. Sebelum ke sini 2 hari yang lalu saya dapat email tentang jam 2, jam 2:30, jam 3 perkembangan rekap data dan seterusnya. Kan? Ya itu juga karena mungkin hari-hari terakhir Pak, kalau dikasih sebulan dikerjakan mungkin nggak sampai 10 bulan. Jadi sementara diinput dulu Pak. Begitu nanti dibuka lagi, kalau padamu lagi terus, padamu harus diada terus. PBSD-nya nanti nih, kalau ada keputusan pimpinan, hari itu kan 3 April Bapak sudah memperbaiki kan, terbawa itu yang diperbaiki. Nah ini lulus tahun 2013, tahun ternyata IPTK orang lain, bagaimana solusinya? Mungkin Bapak sudah pernah komunikasi dengan tim data kami? Sudah. Pak Yoyo, Pak Ernest, Mas Alek, atau melalui Pak Edi? Menjadi pertanyaan kami sekarang untuk mereka sudah dikirim pemerintah pusat. Ya, cuma sekarang di beberapa pengumuman nama itu juga kembali muncul. Apakah itu akan tetap kita ikutkan? Nama ibu ini muncul Lagi mendapatkan 2014. Karena MPTK ini beda. Nah, yang kita pertanyakan begini
apakah yang bersangkutan akan tetap kita ikutkan di 2014 atau kita menunggu hasil dari itu? Jawabannya yang pasti tidak ikut. Dia sudah sertifikasi, dia sudah lulus, dia prosesnya berjalan nanti kan. Energi belum terbit, Belum, karena ketika itu yang itu dilaporkan segera Pak Edi Anda ya. Nanti mudah-mudahan direspon sama teman kita, Mas Alek atau Mas Aris. Karena itu masalahnya masalah administrasi. Dulu itu sudah perjuangannya sudah lewat, administrasinya bagian kita kan. Cuman kecuali kalau dia dulu pernah main-main pakai IPTK orang atau ini. Nah ini perlu kita cek. Kan ada dulu sertifikasi pakai IPTK dulu yang lain supaya cair kan gitu kan. Sekarang sudah ditertibkan. Nah, mudah-mudahan itu bisa selesai. Dia nggak usah ikut 2014 dan Pak Edi sudah melaporkan. karena ini nama yang satunya sama persis, namanya Wahida, sama-sama Wahida. Dan di satu yayasan yang sama, yang satu itu mengajar di SMA Nurul Hasanah, yang satu di IT Nurul Hasanah. Awalnya mendapatkan IPTK pertama ya. Sekarang ibu yang penuh SMA Nurul Hasanah sudah dulu di Kuburaya. Di tahun 2010 sudah sertifikat di Kuburaya. Dan ibu yang MI yang 2010 itu udah lancar kan? udah nggak masalah. Nah ibu ini yang JMP awalnya mendapatkan IPTK lulus di 2008 di Kabupaten Pontianak. Dan waktu itu beliau sudah jadi guru bantu waktu JMP. Dia sudah lulus tahun 2008 CPNS-nya. Oh CPNS. Tapi sebelumnya dari guru bantu Ya. JMP itu. Nah MPTK yang dia gunakan. Intinya kan dia sudah lulus 2013 kan? Ya. Sudah layak, sudah sampai PPP, sudah lulus. Tinggal mengertikan MPTK itu kan? Ya. Mungkin Pak Edi bisa bantu begitu kan? Yang jelas itu akan kita proses dan kita perbaiki dan tidak masuk lagi ke 2014. Nah karena ini memang dilemakan kalau kita ikutkan juga membagikan biaya dan tenaga. Kalau nggak kita ikutkan, juga itu tidak mengakui itu kan rugi yang bersangkutan tidak sertifikasinya. Itu jadi pertanyaan. Yang penting dipantau saja, saya akan informasikan. Habis lah ini. Kalau memungkinkan juga. Untuk kasus Ibu Wahida itu kemarin memang dari Pak Amar Peristiwa Pak Aris itu sebenarnya tidak terdeteksi di label NRG-nya dengan dua orang yang sama atau sudah sertifikat 2 kali itu tidak terdeteksi. Cuma memang dari kita kirimkan data itu ke Pak Aris dengan keterangan ternyata memang 2 orang yang berbeda, beda kabupaten dan memang dua-duanya sudah sertifikasi. Walaupun satu itu menggunakan NUPDK yang online, tapi kita sudah kirim ke Pak Aris. Ya, itu dipantau terus ya. Sudah kirim ke beliau. Baik Pak. Di aplikasi dikabarin juga itu harus dikeluarkan. Baik. Dan kota orang lain kan mengurangi kuota kan. Nanti khawatir Pak kalau kita hapus terhadap pusat itu. Kalau enggak pastikan dulu di atas. Sambil nanti saya bisa informasikan. Pastikan di atas. Prosesnya itu jangan di begitu dalam prosesnya di Mayo suruh dicabut. Cabutnya dari sini kan? Nanti ini dicabut orang kuota. Kalau sementara ragu ya biar aja dulu. Nanti saya juga sampaikan. Mas Aris, apa cerita tadi? Kalau ke Pak Aris kemarin kita sudah informasikan emailnya sudah dikirim, cuma memang dari beliau itu belum ada tanggapan apakah ada proses seperti apa gitu. Karena setelah itu beliau ada mengirim email lagi dengan nama orang lain, tapi tidak mempertanyakan yang Ibu Wahida itu. Jadi nanti kita hubungi lagi ke Pak Aris untuk nanti. Kalau sebentar nanti kita percaya dari saya. Artinya tidak ada perkembangan, yang nanti hubungi kami prosesi. Kalau Bapak Aku yang tahan dulu, logika sederhana dia harus keluar 2014, karena dia sudah lulus. Ya, itu kita lanjut nanti komunikasi ya. Oke, ke Aris dulu. Kalau kita sama Aris ya, alhamdulillah terasa. Kemudian ini Pak Ali Usman dari Kabupaten Sambas. Saat guru diangkat sebagai CPNS, guru latar belakang PAI dan menjadi guru kelas. Guru PAI diangkat menjadi guru kelas tahun berapa Pak? Tahun baru mereka kan dari guru bantu 2003, 2007, 2008, 2009 diangkat menjadi guru kelas.
2003 guru bantu. Ngajarnya apa? Ngajarnya guru kelas. Guru kelas. Latar belakang pendidikannya waktu itu? Sudah di luar agama. Di luar agama terus? Di 2008 diangkat menjadi guru kelas. Karena pada waktu itu kan 2003 sampai 2008 dia nggak putus ngajarnya. Nggak putus, dia guru bantu. Dia guru bantu. 2008 dia kan jadi guru kelas. Ya, jadi PNS, jadi gurunya guru kelas. Nah, sekarang mereka menanyakan dan mereka ini rata-rata sudah S1 PAI. S1 pendidikan agama. S1 PAI ini kapan? Mereka setelah CPNS. Setelah CPNS. Ya. Dia sudah sertifikasi belum? Belum. Mereka tuh bingung mau masuknya di mana gitu. Oke. Kalau dia sudah ngajar guru kelas sejak tahun 2008, jadi kesempatan terakhir dia masih bisa jadi guru kelas. 2008 sampai 2014 sudah 6 tahun dia jadi guru kelas. Boleh kan? 5 tahun betul-betul walaupun dia satunya PAI. Jadi nanti dia dimasukkan di guru kelas atau di guru kelas seperti di Kemenko. Iya. Itu Pak. Boleh 2008 ya. Kalau 2009 saya tadi ceritanya tahun dulu. Oke. Kemudian Bu Herida, Ibu khusus 2014 ini kan sudah ada FPP, yang PTK itu sudah spesifiknya ijazah satunya. Karena itu dia PTK lebih tahu. Begitu itu masuk diskualifikasi. Kemudian imunitas kesehatan ini dipertegas di buku 1. Tahun lalu dipertegas nggak di buku 1? Ada juga seperti itu gitu. Dan aturannya pun di buku 1 atau di pertengahan? Di buku 1 Pak muncul gitu. Sudah muncul buku 1. Jadi sama. Saya dengar tahun lalu belum. Sama. Baru ada di tengah-tengah jalan ini. Sama. Yang di tengah jalan itu yang verifikasi. Oke, alhamdulillah. Jadi utamanya ijazah. Ijazah aja Pak ya. Soalnya awalnya pun gitu juga Pak tahun lalu. Awalnya hanya ijazah, begitu ada pertemuan di Jakarta pulang semuanya disurati. Jadi harus verifikasi berkas semua kelengkapan termasuk ijazah. Tahun lalu kan memang agak SK kepangkatan segala macam semua. Iya. Tahun lalu itu mungkin kita pahami bersama kan. Iya. IPA mulai bulan Mei semuanya tertunda. Karena kurikulum 2013 kan. Iya. Jadi di sini langsung ke LPPK, nggak ada filter dari LPP. Iya. Karena ada keraguan itu kita ketika dicek lagi kan itu kejadian. Iya. Sekarang kita cek, jadi pun nanti cek itu aja. Iya Pak. Nah, dan itu juga tahun lalu itu KKSD juga menyepakati. Iya. Karena kondisi saat itu. Iya Pak. Jadi ijazah aja utamanya. LPP sudah punya sistem kalau itu. Ya, kebetulan saya sedang konfirmasi ke Pak Aris dan memang untuk NRG Buaida itu sudah diterbitkan. Kemudian NPTK-nya sudah ditertibkan belum? Apakah dibuka atau dikasih NPTK baru atau bagaimana? Ya, NPTK itu tidak ada masalah Pak. Di Badamu itu memang tidak ada masalah, cuma karena kemarin NRG-nya itu di satu itu masalah itu ya. Tapi NPTK-nya sudah tidak ada masalah. Kalau NRG sudah terbit, aman? Iya, NRG sudah diterbitkan, sudah keluar, cuman memang berkasnya bisa ditandatangani menurut informasi Pak Aris. Penunjukan seperti itu. MP mengerjakan itu pakai Bapak itu keluar. nanti kan hubungan jauh sampai Baik, sudah cukup terjawab kali sesi pertama ya Bu ya. Ada lagi saya baca dulu. Selanjutnya beri kesempatan Pak Suradi Gading, Pak Bintang dari Sandokan, Pak Agustinus dari Kabupaten Sekadau. Silakan Pak Suradi Gading dari Kabupaten Terima kasih. Saya dari Dinas Pendidikan Anak di Kabupaten kami Pak ada
guru-guru yang kemarin mengikuti perkuliahan program TV dan mereka sudah selesai dan juga sudah bersertifikat melalui jalur PPP. Setelah mereka kuliah, yang saya dapat informasi, mereka meneruskan 6 bulan kemudian dan dapat sertifikat. Nah, pada saat gonjang ganjing sertifikat proses sertifikasi guru di kabupaten, nah mereka ikut galau juga di sana. Yang lain mendaftar, mereka bertanya bahkan sampai ke tingkat kepala dinas. Dan sebenarnya seperti apa sebelum itu 2012 nggak salah ya Bu Dwi, kita pernah menghimpun nama-nama mereka. Dan salah satu 2012 melewati TPP juga, waktu itu saya sendiri yang antar. Tapi setelah itu belum ada lihat-lihat, sehingga setiap tahun ada program, diluncurkan program serbu ini, mereka begitu juga mereka datang kepada kita bertanya. Jadi bagaimana kami ini mau ikut program seperti yang sekarang kita lakukan? Mereka sudah punya sertifikat, jujur juga sertifikat. Tapi kalau mau mereka juga ikut program itu sehingga terdaftar dan ter-SK sebagai peserta serbu, itu kita belum jelas bagaimana prosesnya. Mohon penjelasan nanti kepada Bapak yang hadir di provinsi kami pada hari ini untuk bisa kami informasi oleh kepada adik-adik kita atau anak-anak kita yang memang mereka sudah memiliki sertifikat. Mungkin saya silakan itu kurang lebih 80 orang di satu SMS. Salah satu tapi belum aktif, maupun di pedesaan, di kampung, provinsi, dan seperti itu. Yang kedua, saya ini menangani ketenagaan seiring dengan perkembangan sertifikasi yang jam minimal 24 dan maksimal 40, sehingga ya, sekarang juga saya sedang mendata kebutuhan guru, kondisi guru yang ada, kelebihan guru dalam arti mungkin di sekolah yang 6 rodel gurunya berukuran lebih, yang 6 rodel sebenarnya hanya cukup 1 guru agama, tapi kadang ada 2 bahkan 3. Yang 1 sekolah sebenarnya cukup, yang 6 rodel cukup 1 PJK, kadang-kadang ada lebih, itu tergolong lebih. Nah, saya melihat bahwa ada kelas yang peserta didiknya tidak memenuhi untuk dibuat 2 program, mereka buat 2 program. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya untuk ketenagaan ini dan sangat berkaitan sertifikasi guru, jam mengajar guru, ditambah lagi dengan kurikulum 2013 ini, dan besok malam akan mulai ada kegiatan pendataan tenaga pendidik dan kependidikan di Hotel Papua. Nah, apakah kita berpatok peserta didik ini 1 rodel 20 minimal atau 32? Sebab kalau guru-guru dalam 1 sekolah sudah berlebih, sudah mereka bisa menebak jam, ujung-ujung nanti bisa 1 rodel mungkin hanya 7 atau 6 peserta didik. Nah, ini kalau tempat terpencil yang ujung ke hutan sana itu memang rata-rata peserta didiknya sedikit, yang 4 kelas 6 itu kan. Bahkan ada saya lihat dalam data itu kelas 3 kosong tahun ini kan. Tapi bagi sekolah di kecamatan, di ibu kota kabupaten yang muridnya banyak,
Ini yang menjadi pertanyaan bagi saya dalam mewujudkan juga pemerataan guru ini. Memang kelihatan sudah banyak terjadi pergerakan Pak. Guru kelas yang sudah lebih mereka kita beri kesadaran untuk mengajukan pindah sendiri. Guru agama juga begitu, guru olahraga juga seperti itu. Nah, jadi mana yang mau kita pakai ini? Kalau kita ikuti terus mereka nanti asal gurunya lebih, peserta didiknya sedikit, mereka buat 2-3 konten. Mohon penjelasan atau petunjuk dari Bapak untuk 2 kali. Kalau pertanyaan yang sebelumnya saya ikut kegiatan ini dari kabupaten, saya membuat pertanyaan